Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau tidak salah kemarin saya materinya tentang istiqomah. Istiqomah itu bahasa kitanya apa sih? Istiqomah itu bahasa kitanya itu adalah ajeng atau melakukan perintah yang tasalsul, terus menerus, kontinuitas, tidak pernah berhenti. Di dalam surat Fussilat, surat ke-41 ya, surat ke-41 ayat yang ke-30, di situ dijelaskan ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Inna, sungguh, kalau di depannya itu ada huruf qasam. Huruf qasam itu huruf yang janji lah, bersumpah. Huruf qasam itu ada 3, ba, ta, wa. Misalkan ada huruf qasam di depan, berarti itu Allah itu kalau berjanji di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 197 di ujung ayat, innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak bakalan ingkar atau tidak bakalan bohong janjinya, pasti. Yang tidak pasti itu kadang-kadang kita. Kata Allah, innal ladzina, sungguh orang-orang yang qalu, mengatakan, Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah, summastaqamu, setelah itu, setelah mengatakan bahwa Rabb saya adalah Allah, summastaqamu, dan saya istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Contoh, saya sudah biasa sebelum berangkat kerja sholat duha dahulu. Sholat duha itu kalau memang mau dirinci 3 tahap. Pada saat jam 6 menjelang syuruk itu boleh. Kalau sudah masuk waktu duha, maka nilai di situ adalah nilai haji dan umroh. Oh, luar biasa. Kalau doanya mah terserah bapak-bapak lah, mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh. Kan ada yang suka menghitung, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai. Oh. Ya? Colokan casan. Oh, ini. Nah, biasanya begitu, Allahumma in kana rizqi fis sama. Kalau orang yang masih senang dengan hal-hal yang berbau duniawi, karena kalau di dalam surat Al-Qasas ya, ayat 77 itu di situ ada istisna, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Yang diperintah oleh Allah itu, bapak-bapak, yang harus dicari itu adalah kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya.
jangan lupakan dunia, tapi jangan lupakan, artinya boleh dong di dunia kaya, boleh dong di dunia sejahtera, boleh dong di dunia ini apa yang kita inginkan, kita punya, boleh, tidak dilarang. Hanya yang menjadi masalah itu kita mencarinya, cari yang baik, yang bagus, Pak Ustadz. Sekarang mah yang bagus susah, yang haram aja susah. Banyak yang seperti begitu. Nah, istiqomah ini salah satu contoh tadi, kita udah terbiasa dengan sholat duha, terus jangan berhenti. Misalkan qiyamul lailnya, tahajudnya, sholat malamnya, sholat mutlaknya, sholat sunatnya. Nah, sholat sunat saya pesen nih, jangan sampai lupa nih, bawa ke rumah ini aja lah yang dibawa. Sholat sunat jangan sampai lupa yang 12 rakaat ya, gitu ya. Yang mana aja Pak Ustadz? Yang pertama ya, kalau tahajud kan biasa Nabi 11 gitu ya, kita mah 4 saja sudah hebat. Atau Pak Ustadz 4 mah udah capek, 2 aja ya, 2 aja. Yang penting 1 witirnya jangan lupa. Nah Ustadz suka ketinggalan, udah dah witirnya habis sholat isya saja. Habis sholat isya, sholat sunat witir 3 rakaat, jangan 1 atuh. Witir nggak apa-apa. Nanti sholat duhanya sebelum menjelang subuh lah, karena saya nggak kuat, ngantuk dan sebagainya lah. Kan kita mah punya penyakit atuda nih. Kenapa nggak tahajud? Atuda ngantuk. Nah itu penyakit Pak, penyakit atuda. 1 witir jangan lupa. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, tuh jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, fajar jangan ditinggalkan, jangan sampai ditinggalkan. Makanya kalau masih ada waktu sholat fajar, walaupun menjelang qomat, laksanakan dulu dah. Pak Ustadz udah 1 rakaat tapi udah qomat, ya sudah nggak apa-apa, berhenti langsung sholat subuh. Karena sholat subuh itu nilainya sama dengan kata Nabi, man sholata subha fi jamaati faka'annama kulluhu. Sholat subuh berjamaah mengharap ridha Allah itu sama dengan melaksanakan sholat semalam suntuk. Kebayang nggak melaksanakan sholat subuh? Kalau orang masih tidak terangsang dengan sholat subuh berjamaah, Masya Allah, sangat rugi sekali. Coba, atau sholat isya, kata Nabi, man sholatal isya'i fi jamaati faka'annama nisful lail. 1/3 sholat malam itu sholat isya. Kalau 1/3 malam itu kira-kira 6 jam. Kalau sholat isya berjamaah ditinggalkan, 6 jam kita meninggalkan sholat yang nilainya sangat sungguh luar biasa. Jadi dari isya ke subuh itu waktu yang sangat berharga sekali, sangat berharga sekali. Nah habis ini kita jangan sampai lupa nanti habis sholat sunat suruh ya. Nah yang ketiga sholat sunat suruh, yang keempat sholat sunat duha. Tapi di dalam hadis yang lain, sholat duha itu ada yang tasalsul terus menerus, ada yang kadang-kadang, karena Nabi juga pernah ya kadang-kadang untuk melaksanakan sholat. Khawatir cenderung masalah keduniawian. Kalau orang berbau dunia biasanya berat meninggalkan bumi ini. Padahal di momen pertama di judul pengajian malam ini, pagi ini adalah judulnya adalah istiqomah. Kata Allah, summastaqomu, beristiqomah. Jadi istiqomah itu ya sangat sungguh luar biasa. Apa nilainya, pahalanya? Allah akan memberikan 4 nilai yang sangat sungguh luar biasa. Ayatnya meneruskan, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Bapak,
Jangan khawatir Bapak ngantuk habis tidur terus sholat ngegerendeng dalam hati, aduh ngantuk banget. Jangan Pak, karena Allah sudah memberikan wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Masya Allah. Di hadisnya itu di keterangannya gini, kata Allah, Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, bahkan jangan sampai sedih. Jadi nilai yang sangat sungguh luar biasa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu, Pak, perhatikan, satu, orang yang melaksanakan atau orang yang istiqomah yang akan Allah berikan kepadanya, ingat ya, perhatikan, ini hanya orang-orang yang Allah akan berikan. Satu, malaikat akan datang kepadanya sebelum dia meninggal dunia bersama-sama. Apa kata malaikat? Di dalam surat 16 ayat 32, Pak. Ada yang nulis, silahkan tulis. Surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannah. Al-ayah. Masya Allah. Jadi orang yang istiqomah itu, Pak, yang pertama Allah akan memberikan gambaran bahwa orang yang istiqomah itu sebelum dia wafat, maka malaikat akan datang kepadanya beramai-ramai, datang mengatakan assalamualaikum udkhulul jannah. Ditulis di dalam surat 16 ayat 32. Alladzi tatawaffa, orang yang akan diwafatkan, orang yang diwafatkan thayyibina, dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik, yaquluna, berkata malaikat. Apa kata malaikat? Assalamualaikum udkhulul jannah. Selamat ya, Anda sudah mendapatkan tiket surga karena apa yang kamu perbuat. Masya Allah. Yang kita perbuat bukan berarti kita dimasukkan ke dalam surga itu karena banyaknya ibadah kita. Nggak cukup, Pak. Ada seorang ulama yang usianya 500 tahun, kerjanya ibadah terus, ibadah tuh, sholat, qiyam lail, malam, puasa, pokoknya selama 500 tahun itu ibadah. Tempatnya di surga. Pak, ditanya, kalau kita ustad, kiai, itu kamu masuk surga? Oh, saya karena ibadah. Kata Allah, malaikat tarik itu, masukin ke dalam neraka. Oh, ditarik sama malaikat. Akhirnya lagi ditarik ya, ngejerit-jerit gitu. Ampun ya Allah, ya ampun saya masuk surga bukan karena ibadah, bukan karena sholat, saya karena rahmatmu ya Allah. Akhirnya Allah tarik lagi, masukin lagi. Kan Allah nanya, am hasibtum an tadkhulal jannah, emang kamu bakal masuk surga? Kata Allah, walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa, sementara kamu itu belum pernah dicoba yang begitu dahsyatnya. Coba, belum pernah dicoba, kata Allah. Jadi ibadah yang 500 tahun saja nggak ada apa-apanya. Kan ada ketika dia ditanya yang lain, kamu yang membuat kamu masuk surga? Oh, karena ibadah saya. Nah, hitung-hitungan. Coba yang kamu lakukan ibadah selama kamu hidup itu, kira-kira nilainya dengan kehidupan kalian cukup enggak? Baru saja nikmat yang Allah berikan, satu nikmat melihat saja, Pak. Nikmat melihat, Pak. Wah, nggak bakalan. Apalagi nikmat napas, Pak. Bapak-bapak sih mungkin belum pernah seperti saya masuk ke UGD, ke ICU. Udah berapa kali masuk ICU. Itu, Pak, di Elizabeth saja Bapak masuk ke rumah sakit gitu ya.
masuk ICU. Itu satu hari 24 jam itu cuman 1 hari setengah. Teman saya itu dokter itu administrasinya Pak berapa? Ini 24, dikira itu 2.400.000, 24 juta Pak. Ya bagi orang yang banyak duit ya, bagi orang yang ya banyak kekurangan, 24 juta itu kan kalau itu hanya oksigen doang Pak, hanya oksigen. Kebayang gak sih Pak? Kita setiap hari ngambil napas, ngeluarkan napas, ngambil napas, tidak pernah berhenti. Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Itu kalau hitung-hitungan sehari, jauh dengan ibadah kita. Apalagi ibadah kita berapa menit sih, berapa hari? Saya pernah menghitung Pak, kalau kita ibadah 1 hari selama 24 jam ini, sehari 5 waktu, 1 waktunya 10 menit lah, anggaplah sholat yang kayak di sini tuh udah bagus-bagus sekali. Saya perhatikan sholatnya itu bagus. Perhatikan di hadis yang sahih, pada saat ruku dan sujud agak dilamakan Pak. Kenapa? Itu keterangannya, pada saat sekarang nih dosa bapak termasuk dosa saya, dosa ibu adanya di mana? Di pundak Pak. Pada saat ruku dan sujud, pada saat itulah dosa akan berjatuhan, maka agak dilamakan kita subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim sambil berdoa memohon kepada Allah. Pada saat itu berjatuhan dosa-dosa kita. Jadi jangan pada saat sholat rukunya kelamaan, sujudnya kelamaan, jangan imamnya dia kelamaan, dia mah sujudnya itu Pak kesempatan Pak, dilamakan sujud dan ruku itu, Masya Allah. Kalau sudah tahu Pak, pasti Bapak akan mencari orang yang benar-benar dalam melaksanakan sholat itu yang sangat sempurna gitu ya. Baik, tiga lagi ya. Orang yang istiqomah. Jadi yang pertama adalah sebelum dia wafat, yang tahu itu cuma yang mau meninggal Pak, yang mau meninggalnya. Nah, malaikat pada datang. Yang kedua, malaikat membisikkan. Kata malaikat, kamu jangan pikirkan masalah akhirat. Bayangin gak Pak, masalah akhirat jangan pikirkan. Saya akan cerita nih. Di Arab itu ada orang kaya sekali, usianya sudah mencapai sangat sangat tua sekali. Dia ngomong begini, anak-anakku kumpul sini, mau nggak harta bapak setengahnya buat kamu? Mau Pak katanya, tapi ada syarat. Apa Pak? 40 hari 40 malam kalau saya wafat tungguin ya di kuburan. Wah nggak mau Pak. Ya sudah, tanyalah kakaknya, adik kakaknya. Nggak mau juga. Diumumin Pak, diumumin. Ada satu-satunya yang mau menungguin di dalam kubur, orang yang paling miskin. Kekayaannya itu cuman punya kampak doang Pak. Jadi kekayaan itu cuman punya kampak. Pendek ceritanya, meninggallah orang yang itu. Dia udah MOU, pokoknya harta setengahnya untuk dia gitu ya, untuk nungguin yang selama 40 hari 40 malam. Tempat makamnya udah dienak-enakin lah buat nungguin dia, dan bawa kampak gitu. Datanglah malaikat nanya, bukan nanya mayat, kamu siapa? Saya nungguin mayat. Lah itu di tangan itu apa? Kampak. Buat apa kampak? Ya ini saya buat nyari kayu bakar lah. Terus kayu bakarnya buat apa? Ya saya jual. Dijual buat apa? Ya buat makan. Makan siapa? Anak, istri, saya gitu. Terus hari pertama, hari kedua, hari ketiga Pak, terus itu sampai hari ke-39 masih bertanya tentang kapak Pak. Belum yang lain-lain. Akhirnya tidak mampu dia, untuk 40 hari tidak mampu, langsung naik ke atas. Di atas sudah banyak saudara-saudaranya mau nanya apa yang terjadi selama 39 hari atau 40 hari di dalam, kurang 1 hari. Dia tidak ngomong apa-apa, cuman dia bilang, harta yang buat saya itu, yang setengah dari orang almarhum buat saya tidak akan ngambil, silahkan siapa yang mau ambil saja ambil.
Itu orang kaget, orang miskin dikasih rezeki halal kok nggak mau, kenapa gitu. Akhirnya ditanya sampai ke rumahnya nggak mau ngomong dia. Akhirnya lama-lama di pendekatannya bagus. Apa sih yang sebenarnya? Dia bilang begini, wah belum selesai, 2 jam saya ceramah. Kata si tadi itu, Pak, saya boro-boro ingin memberikan segitu. Harta saya itu cuman kapak doang. Itu selama 39 hari malaikat bertanya tentang kapak doang, belum yang lain-lain. Bagaimana kalau saya kaya gitu? Pertanyaan yang lama sekali kebayang oleh dia. Ayo bapak-bapak mau nggak? Tapi jangan kecil hati, Pak. Justru Pak, orang yang akan masuk surga yang paling pertama itu adalah orang kaya, Pak. Orang kaya yang baik, orang kaya yang amanah, orang kaya yang selalu memberi kepada orang yang membutuhkan. Bapak kebayang nggak kalau masjid ini roboh? Setelah roboh ini pasti Bapak akan, tumpukan sampahnya itu ada numpuk di sini. Kalau dunia hancur, kiamat, terus kemana nanti bekas-bekasnya? Berkas-berkas dunia itu kemana? Nah Pak, mohon maaf loncatan. Itu nanti manusia itu di dalam surat Ad-Zumar, surat yang ke-70 ayat yang ke-4. Di situ ada kata khamsina alfasanatin. Derajatnya 1 hari di akhirat itu 50.000 tahun dengan di dunia ini. Artinya manusia pada saat itu seperti gravitasi bumi. Dia di mana orang yang ada, mohon maaf, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang kaya tidak lama Pak di alam mahsyar. Orang kaya yang baik itu nggak lama masuk di mahsyar itu. Kalau orang-orang kafir itu Pak 50.000 tahun. Kalau di dalam surat Al-Hajj, surat haji itu perbedaan dunia dan akhirat 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Tapi di surat Al-Ma'arij artinya apa? Dia akan lama di arah mahsyar. Nah, orang-orang Islam itu insya Allah dengan izin Allah nggak bakalan lama di arah mahsyar. Kenapa? Karena sering berdiri. Makanya kalau ada orang yang sholat, bacaannya sholat panjang-panjang itu sudah terlatih. Itulah makanya jangan sedikit-sedikit untuk melaksanakan sholat dengan buru-buru. Berdirinya sholat kita ini akan hitung-hitungan nanti di arah mahsyar. Dan insya Allah orang yang lama berdiri karena sholatnya di arah mahsyar dengan izin Allah nggak bakalan lama Pak. Masuk sampai digambarkan ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah memohon, karena umatku masih banyak. Kata Allah, maunya apa? Yang lain juga ya Allah, berikan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Allah berikan setiap satu orang 70.000. Jadi kalau misalkan di sini ada 1 orang saja yang masuk surga, bisa mengambil 70.000. Jadi 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar masuk ke surga tanpa dihisab. Bayangin gak Pak? Bayangin gak? Jadi kalau ada yang sholat lama-lama bacaan suratnya jangan lama banget. Nah ini lama berdiri di sini di arah mahsyar insya Allah nggak lama Pak. Oke Pak. Yang kedua, yang ketiga, malaikat akan datang kepada orang yang kamu jangan pikirkan dunia. Tuh orang yang istiqomah yang ketiga didatangi malaikat. Nggak usah pikirin dunia. Walaupun kamu banyak harta, tinggalkan. Kamu tempatnya di surga yang keempat. Dikasih tahu. Bayangin Pak, enggak Pak? Ini ayat surat 41 ayat 30. Ini Pak, nilai yang sangat sungguh luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, siapakah yang ingin pergi haji dan umroh? Di sini saya sudah punya materi yang sangat bagus sekali. Di sini nih, siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka satu pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa yang keluar untuk sholat sunat duha,
yang dia tidak melakukan kecuali karenanya, maka pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Disampaikan oleh Abu Dawud. Hasan, ini sangat sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, waktunya sampai jam berapa Pak? Sampai suruk ya Pak? Habis dong waktunya. Alah, can kenyang, biasa 2 jam kita. Tapi nggak apa-apa lah Pak. Ini saya ini kan adalah memperkenalkan banyak nilai kebaikan yang harus kita lakukan. Jadi saya ingin menyampaikan yang lebih panjang, tapi waktu dibatasi dengan kebiasaan Bapak mungkin olahraga atau ada yang kegiatan kemana. Mudah-mudahan saja pada kesempatan yang baik ini Bapak-bapak semuanya selalu mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, bagaimana kita itu mencari surga itu? Carilah ridho Allah, jangan cari pahala. Cari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, jangankan pahala. Walaupun kita sholat fajar, kata Nabi, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih besar daripada dunia dan isinya. Kalau saja dunia punya kita, tidak berarti kalau kita tidak masuk surga. Maka bagaimana caranya? Carilah ridho Allah. Kalau kita mencari ridho Allah dan Allah ridho, jangankan pahala, surga pun dikasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita. Tapi ingat, orang yang masuk surga belum tentu di dalam neraka selamat. Kok begitu Pak Ustadz? Jelas dong. Tapi orang yang selamat di neraka, dia pasti masuk surga. Lah, kok bisa begitu? Iya, orang yang masuk surga itu belum tentu selamat di neraka, karena dia sebelum masuk surga lama di neraka. Tapi orang yang terakhir yang masuk surga Pak, bangunannya itu 5 kali lipat hebatnya dengan bangunan yang ada di dunia. Itu yang terakhir masuk surga. Masya Allah. Jangan yang terakhir kita ya. Mudah-mudahan walaupun lahir kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, tapi kita semuanya masuk surga bersama-sama. Paling dulu janji Allah di dalam surat Al-Jumar, wasiqul ladina, surat Al-Jumar ayat 31 dan ayat 71 dan 73, wasiqul ladina taqaw rabbahum ilal jannati jumaro. Jadi kita masuk ke dalam surga itu bareng-bareng bersama-sama ya. Mungkin ketua masjidnya, mungkin para ulamanya di depan, kita di belakang. Masya Allah, bersama-sama kata Allah di dalam surat Al-Jumar. Begitu juga masuk ke dalam neraka, masuk ke neraka juga bersama-sama. Ngeri sekali ya. Mungkin Bapak Ibu yang kami sampaikan tidak tuntas ya untuk menyampaikan ini. Insya Allah di lain waktu, dari awal kita langsung buka materi tentang sesuatu hal yang insya Allah manfaat. Hari ini kami dengan materi istiqomah, mudah-mudahan kita bisa semuanya melaksanakan. Mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.